Halo sahabat SPD, kita berjumpa lagi dalam channel SPD Provinsi Jawa. Kali ini kami akan memperkenalkan seorang tokoh kudus bernama Santo Arnoldus Jansen, pendiri SPD. Santo Arnoldus Jansen lahir pada tanggal 5 November 1837 di Goch, North Rhine-Westphalia, sebuah kota kecil dekat perbatasan Jerman dan Belanda. Ia adalah anak kedua dari 11 bersaudara, sebuah keluarga Katolik yang saleh. Ayahnya bernama Gerard Jansen dan ibunya Anna Katarina Jansen. Orang tua Arnoldus Jansen selalu menanamkan semangat pengabdian yang tinggi bagi gereja kepada anak-anak mereka. Tidak heran bila sejak kecil Santo Arnoldus dan saudara-saudaranya bercita-cita menjadi imam dan misionaris. Tuhan pun memanggil beberapa dari anggota keluarga ini untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Selain Arnoldus Jansen, dua orang saudaranya yaitu William Jansen dan Johannes Jansen juga masuk biara dan menjadi imam. William Jansen bergabung dengan biara Fransiskan Kapusin, sedangkan Johannes Jansen menjadi anggota SPD. Santo Arnoldus Jansen ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 15 Agustus 1861. Tugas pertama Arnoldus adalah berkarya bagi Keuskupan Münster sebagai imam diosesan dan pengajar ilmu pengetahuan alam dan matematika di sebuah sekolah menengah Katolik di Bochum. Karena kesalehan hidupnya, maka pada tahun 1867 Arnoldus diangkat menjadi direktur kerasulan doa untuk Jerman dan Austria. Sedikit demi sedikit ia menjadi lebih sadar akan kebutuhan rohani orang yang berada di luar batas keuskupannya. Oleh sebab itu, Santo Arnoldus memutuskan untuk mempersembahkan seluruh hidupnya untuk membangkitkan kembali kehidupan rohani dan semangat misioner dalam Gereja Katolik Jerman. Karena keinginan tersebut, maka pada tahun 1873 Santo Arnoldus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengajar dan menerbitkan sebuah majalah dengan nama Utusan Hati Kudus. Majalah bulanan ini menjadi sangat populer di seluruh Jerman pada saat itu. Materi utama dari majalah ini adalah tentang kegiatan misionaris, berusaha membangkitkan semangat umat Katolik Jerman untuk berbuat lebih banyak dalam membantu karya misi. Saat itu adalah waktu yang sulit bagi gereja Katolik di Jerman. Pemimpin Jerman, Otto von Bismarck, mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat anti-Katolik yang disebut Kulturkampf. Undang-undang ini menyebabkan pengusiran para imam dan para biarawan-biarawati, serta pemenjaraan banyak uskup di Jerman. Dalam situasi kacau balau ini, Arnoldus Jansen justru memperoleh ide yang cemerlang bagi para imam yang telah diusir keluar Jerman oleh pemerintah. Ia kemudian mengupayakan agar para imam yang diusir itu dapat berangkat dan berkarya di tanah misi
atau setidaknya dapat membantu dan mendukung karya misionaris. Arnoldus menjadi sadar bahwa saat ini Tuhan tengah memanggilnya untuk melakukan tugas yang sangat sulit di masa yang juga sedang sulit. Banyak orang mengatakan bahwa ia bukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Dan pada saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk mengorganisir pengiriman para misionaris. Namun dengan penuh keyakinan, Arnoldus menjawab, Tuhan tengah menguji iman kita untuk dapat melakukan sesuatu yang baru, khususnya pada saat-saat seperti ini, ketika begitu banyak tantangan tengah dihadapi oleh gereja. Dengan dukungan dari sejumlah uskup, Arnoldus Jansen akhirnya mendirikan sebuah kongregasi dan rumah misi yang pertama pada tanggal 8 September 1875 di Steel, Belanda. Kongregasi ini diberi nama Societas Verbi Divini atau Serikat Sabda Allah, disingkat SVD. Terang sabda ilahi sungguh nyata, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang datang dan bergabung dengan Arnoldus menjadi SVD. Maka pada tahun 1878, kongregasi ini mendapat persetujuan resmi dari Paus Leo ke-13. 1 tahun setelah SPD direstui oleh Tahta Suci, Arnoldus Jansen telah mengirim 2 misionaris pertama ke Cina, yaitu Johannes Baptist von Anser SPD dan Joseph Reinedemets SPD. Setelah itu, setiap tahun Arnoldus Jansen mengirim para misionaris ke seluruh penjuru dunia. Kesuksesan para misionaris SPD telah membuat Paus Leo ke-13 memberi mereka wilayah misi yang lebih luas di Afrika dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan negeri Belanda. Menyadari pentingnya publikasi untuk mempromosikan panggilan imamat, Arnoldus segera memulai karya percetakan dan penerbitan. Rumah misinya, Rumah Misi SPD, dijadikan tempat penerbitan majalah-majalah tentang misi. Benih-benih panggilan yang ditebarkan oleh Arnoldus Jansen mulai bertumbuh dan berkembang. Banyak pemuda Jerman dan Belanda bergabung dalam kongregasi SPD. Saking banyaknya, Santo Arnoldus harus membuka sebuah biara baru untuk para anggota baru yang terdiri dari para calon imam dan calon bruder. Atas saran Uskup Kombodi, maka pada tanggal 8 Desember 1889, Santo Arnoldus Jansen mendirikan sebuah kongregasi suster-suster misionaris yang diberi nama Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus, disingkat SSPS, atau dikenal juga dengan sebutan Blue Sister. Selanjutnya, pada tahun 1896, Santo Arnoldus memilih beberapa orang dari para suster SSPS untuk membentuk sebuah kelompok khusus para suster kontemplatif.
yang dikenal sebagai Kongregasi Suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi, disingkat SSPS-AP, atau dikenal juga dengan sebutan Pink Sister. Tugas mereka adalah untuk beradorasi dengan tidak putus-putusnya di depan sakramen Maha Kudus, berdoa sepanjang hari, siang dan malam bagi gereja, bagi para misionaris SPD dan SSPS dalam mengemban tugas perutusan di seluruh penjuru dunia. Santo Arnoldus Jansen tutup usia pada tanggal 15 Januari 1909 dalam usia 77 tahun. Orang kudus ini dimakamkan di Taman Biara yang pertama ia dirikan, yaitu Biara SPD di Stijl, Belanda. Gereja menetapkan perayaan untuk mengenang Santo Arnoldus Jansen setiap tanggal 15 Januari. Proses kanonisasi Santo Arnoldus Jansen terbilang singkat dan cepat. Pada tanggal 10 Maret 1973, Arnoldus Jansen diberi gelar Venerabilis yang pantas dihormati oleh Paus Paulus ke-6. Pada tanggal 19 Oktober 1975, Arnoldus Jansen dianugerahi gelar Beato yang berbahagia oleh Paus Paulus ke-6. Terakhir pada tanggal 5 Oktober 2003, Arnoldus Jansen dinyatakan sebagai seorang santo, seorang kudus oleh Paus Yohanes Paulus II. Sahabat SPD, demikianlah sejarah perjalanan hidup seorang kudus Arnoldus Jansen, pendiri 3 tarekat misi SPD, SSPS, SSPS-AP. Semoga menjadi inspirasi dan teladan hidup dalam perjalanan iman hidup kita selanjutnya.